Dalam dunia bisnis dan inovasi, tidak semua produk yang diluncurkan ke pasar berhasil meraih kesuksesan. Ada kalanya, produk yang dirancang dengan teknologi canggih, ide brilian, atau bahkan dukungan pemasaran besar-besaran, justru gagal menarik minat konsumen. Kegagalan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari timing yang tidak tepat, harga yang terlalu mahal, hingga produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kali ini, kita akan membahas 5 produk gagal yang pernah diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Meskipun gagal, produk-produk ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya memahami pasar, menguji produk secara matang, dan mendengarkan feedback dari konsumen. 1. Google Glass. Produk pertama yang kita bahas adalah Google Glass. Diluncurkan pada tahun 2013, Google Glass adalah kacamata pintar yang dirancang untuk memberikan pengalaman augmented reality langsung di depan mata pengguna. Dengan fitur seperti navigasi, pencarian suara, dan kemampuan merekam video, Google Glass diharapkan menjadi revolusi dalam teknologi wearable. Namun, produk ini menuai banyak kritik. Harganya yang sangat mahal, sekitar $1.500, membuatnya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Selain itu, masalah privasi menjadi sorotan utama. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan kemampuan Google Glass untuk merekam video tanpa izin, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan. Akhirnya, Google Glass ditarik dari pasar konsumen dan dialihkan untuk penggunaan di sektor industri. 2. Microsoft Zune. Pada tahun 2006, Microsoft mencoba bersaing dengan iPod milik Apple dengan meluncurkan pemutar musik portable bernama Zune. Produk ini dilengkapi dengan fitur-fitur menarik seperti Wi-Fi untuk berbagi musik dan layar yang lebih besar dibandingkan iPod. Sayangnya, Zune gagal menyaingi dominasi iPod di pasar. Salah satu penyebab utamanya adalah timing yang kurang tepat. iPod sudah lebih dulu menguasai pasar dan memiliki ekosistem yang kuat, seperti iTunes. Selain itu, desain Zune dianggap kurang stylish dibandingkan iPod, dan pemasarannya pun tidak cukup kuat untuk menarik perhatian konsumen. Pada akhirnya, Microsoft menghentikan produksi Zune pada tahun 2011. 3. New Choke. Pada tahun 1985, Coca-Cola melakukan perubahan besar-besaran dengan meluncurkan New Choke, sebuah formula baru yang dirancang untuk bersaing dengan pesaingnya, Pepsi. Perusahaan ini melakukan penelitian dan uji rasa secara intensif sebelum meluncurkan produk baru tersebut. Namun, keputusan ini justru menjadi bumerang. Konsumen setia Coca-Cola merasa kecewa karena rasa klasik yang mereka cintai hilang. Protes besar-besaran pun terjadi, dan Coca-Cola akhirnya terpaksa mengembalikan formula aslinya dengan nama Coca-Cola Classic, hanya dalam waktu 79 hari setelah peluncuran New Choke. Kegagalan ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga loyalitas pelanggan dan tidak mengabaikan emosi yang melekat pada merek. 4. Segway. Segway, kendaraan listrik 2 roda yang diluncurkan pada tahun 2001, dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar pada masanya. Penciptanya, Dean Kamen, bahkan memprediksi bahwa Segway akan mengubah cara orang berpindah tempat di kota-kota besar. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Harga Segway yang sangat mahal, sekitar $5.000, membuatnya tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Selain itu, ukurannya yang besar dan berat membuatnya tidak praktis untuk digunakan sehari-hari. Alih-alih menjadi alat transportasi massal, Segway justru lebih sering digunakan oleh petugas keamanan atau turis di beberapa lokasi tertentu. Meskipun tidak sepenuhnya gagal, Segway tidak pernah mencapai popularitas yang diharapkan.
5. Amazon Fire Phone. Pada tahun 2014, Amazon mencoba memasuki pasar smartphone dengan meluncurkan Fire Phone. Produk ini dilengkapi dengan fitur-fitur unik seperti Dynamic Perspective, yang memungkinkan pengguna melihat tampilan 3D tanpa kacamata khusus. Namun, Fire Phone gagal menarik minat konsumen. Salah satu penyebab utamanya adalah harga yang terlalu tinggi, sementara fitur-fitur uniknya dianggap tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain itu, Fire Phone hanya tersedia secara eksklusif melalui operator AT&T di AS, yang membatasi jangkauan pasarnya. Akibatnya, Amazon hanya mampu menjual sekitar 35.000 unit dalam beberapa bulan pertama, dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan produksinya. Dari kelima produk gagal yang kita bahas, ada satu benang merah yang bisa kita tarik: pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehebat apapun teknologi atau ide di balik sebuah produk, jika tidak sesuai dengan pasar, maka produk tersebut akan sulit bertahan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, dari kegagalan ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Coca-Cola, dan Amazon belajar untuk berinovasi lebih baik lagi. Mereka mengambil pelajaran berharga dan menggunakan pengalaman tersebut untuk menciptakan produk-produk yang lebih sukses di masa depan. Jadi, itulah 5 produk gagal yang pernah mencoba menaklukkan pasar, tapi justru menjadi pelajaran berharga bagi banyak perusahaan. Dari Google Glass hingga New Choke, kegagalan mereka mengajarkan kita bahwa inovasi saja tidak cukup. Kita juga perlu memahami kebutuhan pasar, mendengarkan feedback konsumen, dan memastikan timing yang tepat. Kalau menurut kalian, apa produk gagal lain yang pantas masuk dalam daftar ini? Atau mungkin ada produk yang menurut kalian seharusnya tidak pernah gagal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.